keberadaan sektor industri berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, keberadaan industri juga dapat menimbulkan negatif externality, yaitu dampak yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari aktivitas industri, misalnya limbah dan polusi, serta masalah sosial terkait perlindungan asasi manusia. Data Kemenkes pada akhir 2017 mencatat industri alat kesehatan dalam negeri mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2015 sampai 2016, industri farmasi meningkat 11,4% dari yang tadinya 193 menjadi 215 industri farmasi. Lalu pada tahun 2016 sampai 2017, industri farmasi juga meningkat 12,6%. Dari yang tadinya 215 menjadi 241 industri farmasi. Pesatnya perkembangan pasar industri kesehatan tentu harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban dalam perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Sementara itu, dalam industri farmasi, obat yang diproduksi dengan memenuhi persyaratan tertentu yang disebut cara pembuatan obat yang baik atau disingkat dengan CPOB. Pemenuhan terhadap CPOB akan menjamin obat yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sekaligus mengatur perlindungan terhadap berbagai aspek yang memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penghormatan dan perlindungan HAM terkait kesehatan merupakan variabel penting dalam peningkatan kinerja pekerja dan lebih jauh lagi sebagai bentuk dukungan terhadap generasi penerus bangsa. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya undang-undang itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang, untuk menyelidiki hukum dasar trade konstitusional suatu negara tidak hanya cukup untuk menyelidiki pasal-pasal undang-undangnya saja, akan tetapi harus menyelidiki bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana batinnya dait undang-undang dasar itu. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja untuk dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, undang-undang dasar dari suatu negara kita harus tahu bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari 22 bab dan 205 pasal. Pada bab pertama, pasal ke-1 nomor ke-1, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Penjelasannya pada bagian yang pertama. Pada bagian umum, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan ini merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipasi, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkannya, hal tersebut pada mulanya berupaya penyembuhan penyakit,
kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam sistem kesehatan nasional pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan ke dalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tahanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda, jauh dari X yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya, kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi, dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu undang-undang kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada tanggal 25 September tahun 2014, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan atau UNAKES ini telah disepakati dalam rapat paripurna DPR RI. Meskipun begitu, beberapa organisasi profesi ini masih menolak peraturan baru ini. Akan tetapi, namun demikian, pada tanggal 11 September 2014, ini telah dicapai kesepakatan antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi 9 DPR RI untuk menjadikan UU Nakes sebagai landasan hukum profesionalitas tenaga kerja kesehatan di Indonesia. Nah, baik. Untuk memulai pembahasan ini, mari kita rumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu tenaga kesehatan? Kemudian yang kedua, siapa saja yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan? Yang ketiga, apa tujuan dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan? Kemudian yang keempat, bagaimana peran dan tantangan tenaga kesehatan di masyarakat? Oke, yang pertama itu, apa itu tenaga kesehatan? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, dalam pasal 1 ini dijelaskan pengertian dari tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kita masuk yang kedua, kemudian siapa saja yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dalam pasal 11, tenaga kesehatan ini dikelompokkan ke dalam yang pertama ada tenaga medis, kedua tenaga psikologi klinis, yang ketiga tenaga keperawatan, yang keempat tenaga kebidanan, yang kelima tenaga kefarmasian, yang keenam tenaga kesehatan masyarakat, yang ketujuh tenaga kesehatan lingkungan, yang kedelapan tenaga gizi, yang kesembilan tenaga keterapian fisik, yang kesepuluh tenaga keteknisan medis, yang ke-11 tenaga teknik biomedika, yang ke-12 tenaga kesehatan tradisional, dan yang ke-13 tenaga kesehatan lainnya. Jenis tenaga kesehatan yang umum dikenal di masyarakat adalah dokter, kemudian dokter gigi, perawat, bidan. Padahal tidak hanya itu, seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam cakupan yang lebih luas, tenaga kesehatan ini bekerja sama dengan tenaga pendukung kesehatan seperti ilmuwan laboratorium medis, kemudian ahli gizi, dan para pekerja sosial lainnya. Mereka tak hanya bekerja sama di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya, tetapi juga dalam pelatihan akademik, penelitian, dan urusan administrasi. Kemudian yang selanjutnya, ini apa tujuan dibuatnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini? Nah, tujuan ini terdapat pada pasal 3, yaitu bahwa undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama,
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. Kemudian, yang kedua, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. Kemudian yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dan yang terakhir ini, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Lantas, bagaimana peran dan tantangan tenaga kesehatan di masyarakat? Tenaga kesehatan berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Namun demikian, Indonesia masih mengalami masalah sumber daya manusia kesehatan, baik dalam jumlahnya, sebarannya, kualitasnya, maupun pengaturan kewenangannya. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu baik. Kemudian, jumlah sumber daya manusia kesehatan atau SDMK yang terbatas dan tidak terdistribusikannya secara merata, dan kualitas tenaga kesehatan yang belum dapat bersaing secara global. Nah, maka dari itu, untuk mewujudkannya, DPR RI melalui paripurna pada tanggal 25 September 2014 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang diharapkan ini mampu melindungi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini diharapkan dapat berperan dalam memberikan pemahaman akan pentingnya tenaga kesehatan dalam memajukan kesejahteraan umum. Keberadaan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini dapat mendorong pengelolaan pengaturan tenaga kesehatan yang profesional mulai dari perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, pendayagunaan, serta pembinaan mutu mereka. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Peraturan pemerintah ini mengatur pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan mutu, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, atau pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian yang pertama, memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. Sini ada registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Menimbung bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat 4, pasal 42 ayat 4, pasal 50 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian. Memutuskan menetapkan Peraturan Pemerintah Kesehatan registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian. Dalam pasal 1, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan satu pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian suatu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Yang kedua, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
Yang ketiga ada apoteker, adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang keempat ada tenaga teknis kefarmasian, adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dan yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analisis farmasi, tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Yang kelima ada sertifikat kompetensi profesi, adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan atau praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Terus ada pasal 2, yang pertama ada setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Yang kedua, surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud yang pada ayat 1 berupa ada STRA bagi apoteker dan STRTPK bagi tenaga kefarmasian. Terus yang selanjutnya ada pasal 3, 1 STRA dan STRTTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikeluarkan oleh Menteri. Yang kedua ada Menteri mendelegasikan pemberian. Yang pertama STRA kepada KFN dan STRTTK kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Mungkin ada yang terakhir, persyaratan registrasi untuk memperoleh STRTTK. Tenaga teknis kefarmasian harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, mempunyai ijazah sesuai dengan pendidikannya. Yang kedua, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik. Yang ketiga, memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang memiliki ekstra atau pemimpin institusi pendidikan kelulusan atau organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian. Terus yang terakhir ada membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan oleh etika kefarmasian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Sumpah Janji Apoteker, terdapat sumpah yang harus diucapkan sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya. Sumpah atau janji itu diucapkan menurut cara agama yang dipeluknya atau mengucapkan janji disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing. Contohnya, bagi mereka yang beragama Islam, ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata demi Allah. Sumpah atau janji itu berbunyi, 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. 3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. 5. Dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial. 6. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Sumpah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Dengan kata lain,
apoteker sudah dikaitkan dengan janji terhadap Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, bukan janji terhadap para dewan sidang. Di dalam sumpah atau janji apoteker, ada beberapa kata yang saya beri highlight warna merah. Yang pertama ada peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan berarti sifat-sifat yang layak bagi manusia seperti tidak bengis, suka menolong, bertimbang rasa. Yang kedua ada martabat. Martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan ataupun harga diri. Yang ketiga ada tradisi luhur. Tradisi luhur berarti penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Dan yang terakhir ada kata insyaf. Insyaf berarti sadar, mengerti benar, ataupun yakin benar. Kata peri kemanusiaan, martabat, tradisi luhur, dan insyaf merupakan sebagian kata yang harus dipahami secara mendalam ketika kita melafalkan sumpahnya. Prosesi dan pelafalan sumpah yang hanya hitungan menit merupakan dasar bagi praktik kefarmasian seumur hidup bagi para apotekernya. Apa jadinya jika seorang apoteker tidak mengetahui makna setiap pelafalnya, bahkan melupakannya? Kode etik apoteker pasal 1, setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan sumpah apoteker. Pasal 2, setiap apoteker harus berusaha dan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Pasal 3, setiap apoteker harus senantiasa menjalankan sesuai kompetisi apoteker Indonesia serta mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajiban. Pasal 4, setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya. Pasal 5, di dalam menjalankan tugasnya, setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pasal ke-6, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pasal 7, seorang apoteker harus menjadi sumber informasi dengan profesi. Pasal ke-8, seorang apoteker harus aktif berkembang peraturan undang-undang di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya. Pasal 9, seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Pasal 10, setiap apoteker harus mengutamakan teman sejawat